Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safaris Kalfaini dan di sini saya akan menjelaskan bagaimana tahapan membuat perjalanan sampai pada bagian evaluasi. Nah, pada wisata kali ini kita akan membawakan paket wisata yang berjudul Wisata Nampak Tilas Solo Kota Kenangan. Kenapa kita beri judul seperti ini? Karena keinginan dari wisatawan adalah kunjungan ke Solo untuk nostalgia. Jadi kita menggunakan judul ini sebagai daya tarik untuk wisatawan. Selain menyiapkan judul, kita juga memerlukan persiapan lain yang akan kita butuhkan selama perjalanan. Yang pertama, kita memerlukan pengenalan terhadap wisatawan. Jadi, pemahaman kepada wisatawan. Jadi kita harus tahu wisatawan itu nanti alergi apa, atau dia tidak suka cuaca yang seperti apa, apa yang dia tidak suka dan apa yang dia suka harus kita ketahui sebelumnya. Apa yang ingin dia dapatkan dalam perjalanan kali ini juga harus kita tahu gitu. Nah, dalam pengenalan wisatawan itu kita bisa tahu dari profil wisatawan. Yang kedua, kita juga merencanakan destinasi sesuai yang diinginkan oleh wisatawan. Jadi, destinasi nanti adalah kita bisa menyiapkan destinasi sesuai dengan apa yang diinginkan, apa yang dituju, perjalanan yang seperti apa yang diinginkan oleh wisatawan tersebut gitu. Nah, setelah kita mengetahui destinasi yang diinginkan oleh wisatawan, selanjutnya kita bisa merencanakan akomodasi jika wisatawan itu menginap gitu. Nah, perencanaan akomodasi ini digunakan untuk keperluan wisatawan apabila melakukan perjalanan lebih dari 1 malam begitu, merencanakan perjalanan yang menginap seperti itu. Nah, selain akomodasi, kita juga merencanakan transportasi. Hal ini juga sangat penting karena kita akan merencanakan transportasi apa saja yang digunakan selama perjalanan. Pada destinasi ini kita menggunakan transportasi apa, kemudian pada destinasi yang selanjutnya kita menggunakan transportasi apa, apakah memerlukan transportasi lebih dari satu, misalnya kita memerlukan mobil dan juga memerlukan motor pada destinasi tertentu, itu kita juga butuh merencanakan transportasi seperti itu. Nah, selanjutnya kita juga mempersiapkan destinasi kuliner atau tempat makan atau restoran yang sekiranya bisa dikunjungi atau yang diinginkan oleh wisatawan. Nah, selanjutnya kita juga menyiapkan papan penjemputan. Hal ini kita pakai ketika kita menjemput wisatawan di lokasi penjemputan seperti bandara atau di terminal dan lain sebagainya. Begitu. Nah, kemudian roadbook untuk wisatawan. Kita harus menyiapkan roadbook atau buku pegangan yang juga akan digunakan wisatawan dalam memandu perjalanan. Jadi roadbook ini juga membantu guide dalam penyampaian pengetahuan atau informasi kepada wisatawan gitu. Nah, yang terakhir kita juga memerlukan menyiapkan P3K. Apa saja kemungkinan-kemungkinan yang terjadi ketika perjalanan seperti obat merah atau obat mual atau tolak angin dan lain sebagainya. Itu juga harus kita persiapkan. Nah, kira-kira seperti itu di bagian persiapan. Selanjutnya kita lanjutkan ke fasilitas. Fasilitas apa saja yang didapatkan, fasilitas apa saja yang tidak didapatkan dalam paket ini. Fasilitas yang kita dapatkan adalah tiket masuk destinasi tentu saja. Jadi semua destinasi yang dikunjungi adalah include paket wisata, include harga paket wisata tersebut gitu. Kemudian ada transportasi, biaya sewa transportasi ataupun biaya bensin. Kemudian makan dan snack. Nah, ini juga include ya, fasilitas yang include kepada paket wisata. Kemudian akomodasi jika wisatawan tersebut menginap. Nah, adapun yang tidak termasuk fasilitas adalah keperluan pribadi seperti handuk, kemudian obat pribadi seperti obat jantung, obat kanker dan lain sebagainya. Itu yang tidak termasuk di dalam fasilitas kami. Selanjutnya adalah operasional pelaksanaan kegiatan. Jadi selama perjalanan nanti yang akan kita lakukan adalah pertama menjemput wisatawan. Nah, di sini kami menerapkan 20 menit sebelum wisatawan itu tiba di
airport atau di bandara atau di lokasi penjemputan, kami harus sudah ada di tempat lokasi 20 menit sebelumnya. Begitu. Kemudian mengantar ke destinasi pertama, yaitu ke tempat sarapan wisatawan gitu. Nah, kemudian membina wisatawan menuju destinasi pertama. Destinasi pertama kita di sini adalah Keraton Kesunanan Surakarta. Nah, kenapa kita pilih destinasi pertama di Keraton Kesunanan Surakarta? Karena ini ikoniknya Solo banget gitu. Jadi kita menyiapkan destinasinya yaitu Keraton Solo, karena ya mungkin ini yang sangat dirindukan oleh orang-orang yang keluar dari Solo, seperti itu yang kami pikirkan. Nah, kemudian membina wisatawan menuju destinasi kedua, yaitu Pura Mangkunegaran. Yang ketiga yaitu membina wisatawan menuju destinasi ketiga, menuju Kampung Batik Kauman, karena Solo juga merupakan kota batik, jadi kita juga menjadikan batik sebagai destinasi nostalgia kita gitu. Nah, kemudian kita juga akan makan siang. Makan siangnya kali ini kita akan mengunjungi Pecel Solo. Begitu. Nah, setelah dari Pecel Solo, setelah makan siang kita melanjutkan perjalanan lagi menuju membina wisatawan menuju destinasi ke tempat Pasar Triwindu. Nah, ini juga ikonik sekali di Kota Solo. Nah, setelah ke Pasar Triwindu kita juga melanjutkan perjalanan menuju Pasar Gede, ya, pasar tertua di Kota Solo. Nah, setelah itu kita juga membina wisatawan menuju destinasi ke-6, yakni Daleman Gondosuli. Itu ya, yang kita bisa tahu di sana kita juga akan mempelajari hal-hal yang kita temukan di Kota Solo seperti membatik dan kebudayaan lainnya di Kota Solo. Nah, yang terakhir kita akan makan malam di Solo Galabo. Nah, karena Solo juga merupakan kota kuliner, jadi kita membawa wisatawan menuju Solo Galabo, di mana merupakan tempat kuliner malam di Kota Solo yang juga menjanjikan makanan yang banyak sekali, yang beragam sekali, yang bisa dinikmati oleh wisatawan. Yang dimana kita juga memiliki varian yang banyak sehingga kita tidak perlu susah-susah untuk jadi wisatawan bisa memilah dan memilih sendiri makanan yang mereka inginkan, yang mereka rindukan di Kota Solo. Seperti itu destinasi yang dapat kita berikan. Dan selama menjalankan destinasi atau selama berkunjung di destinasi-destinasi itu, kita harus selalu mendampingi wisatawan dan kita harus tahu di mana letak toilet, di mana letak jika wisatawan memerlukan bantuan, kita harus tahu detail dari masing-masing destinasi yang kita tuju. Seperti itu. Nah, terakhir kita mengembalikan atau mengantar kembali wisatawan menuju ke hotel. Begitu. Nah, langkah yang terakhir ya ini adalah evaluasi. Di sini kita memberikan kuesioner atau lembar evaluasi kepada wisatawan guna mengetahui sebagaimana tingkat kenyamanan, tingkat kesenangan, tingkat kepuasan wisatawan terhadap paket wisata yang telah kita jalankan, dan juga sebagai acuan kurang dan lebih dari perjalanan kami yang menjadi tolak ukur perkembangan perusahaan. Seperti itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya kami ucapkan mohon maaf dan terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk melihat video kami, dan terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.